Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Robi Herdianto dari kelas Malam C. Di sini saya akan mempresentasikan metode 360 derajat dan contoh implementasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kinerja 360 derajat. Menurut Karma Wijaja tahun 2007, metode 360 derajat adalah proses penilaian kinerja dengan sumber penilaian berdasarkan perilaku seseorang atas individu, serta perilaku terhadap atasan, rekan kerja, bawahan, dan anggota-anggota lain suatu tim proyek, para customer maupun supplier. Kemudian, manfaat penilaian 360 derajat. Menurut Karma Wijaja tahun 2007, manfaat sistem penilaian kerja 360 derajat adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi organisasi karena mempermudah dalam melihat posisi organisasi untuk menghadapi tantangan baru. Yang kedua, meningkatkan kesadaran karyawan untuk berprestasi dalam pekerjaannya. Yang ketiga, perubahan perilaku karyawan yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan. Yang keempat, menyelaraskan perilaku karyawan dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Baik, berikut manfaatnya. Kemudian, kelebihan penilaian metode 360 derajat. Menurut Matis tahun 2000, metode 360 derajat memiliki kelebihan seperti input performance appraisal, merupakan feedback dari berbagai sumber. Yang kedua, evaluasi dari berbagai sumber lebih objektif, valid, dan dapat mengurangi bias. Yang ketiga, perumusan pengembangan kemampuan karyawan dan perusahaan yang berkelanjutan karena mempermudah proses identifikasi kekuatan yang berkelanjutan. Yang keempat, membantu proses pengembangan tim. Selain kelebihan, adapun kekurangan penilaian 360 derajat. Menurut Bacal tahun 2002, kekurangan sistem penilaian 360 derajat adalah melibatkan jauh lebih banyak data dan sumber informasi dibanding metode umpan balik satu sumber. Yang kedua, pendekatan ini menggunakan skala penilaian sehingga dirasa kurang spesifik untuk membantu karyawan mengetahui apa yang diperlukan untuk meningkatkan diri. Selanjutnya, ada faktor-faktor keberhasilan penilaian 360 derajat. Menurut Matis tahun 2000, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang keberhasilan evaluasi kinerja dengan menggunakan metode 360 derajat. Yang pertama adalah sistem yang disusun harus valid, mudah diadministrasikan, mudah difahami, dan diinterpretasi. Yang kedua, umpan balik dari evaluasi harus menyamarkan narasumber. Yang ketiga, semua komponen penilai harus diberikan pemahaman mengenai sistem yang akan dijalankan, termasuk proses pengelolaan data. Yang keempat, sistem hanya digunakan untuk tujuan pengembangan, continuous improvement. Selanjutnya ada beberapa tahap penerapan metode kinerja 360 derajat. Yang pertama, penentuan penilaian. Yang kedua, aspek-aspek dalam penilaian. Yang ketiga, proses penilaian. Yang keempat, tujuan penilaian 360 derajat itu sendiri. Dan yang terakhir, faktor keberhasilan penilaian kinerja 360 derajat. Di sini untuk contoh implementasi metode 360 derajat, saya mengambil dari jurnal Nadia Muhana Sabita Heru Susilo, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, dengan judul Implementasi Metode Penilaian Kinerja 360 derajat untuk mengukur soft competence karyawan, studi pada PT Petrokimia Gresik. Lanjut. Penilaian 360 derajat feedback adalah salah satu metode yang digunakan PT Petrokimia Gresik untuk mengukur soft competence karyawan. Merupakan penilaian akan karakter dan perilaku karyawan. Metode ini dilakukan dengan melibatkan seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan. Yang pertama, tahapan dalam kinerja 360 derajat. Yang pertama, penentuan metode penilaian Penilai dengan metode 360 derajat pada PT Petrokimia Gresik menurut jurnal ini adalah yang pertama pimpinan, dua rekan kerja, dan yang ketiga bawahan. Selanjutnya tahapannya aspek-aspek metode penilaian kinerja 360 derajat.
Aspek selanjutnya adalah kriteria berupa instrumen penilaian dalam menerapkan metode 360 derajat di feedback, yaitu soft core competence yang disesuaikan dengan visi, misi, dan value yang ada dalam perusahaan. Core soft competence yang disajikan dalam Kamus Kompetensi PT Petrokimia Gresik yaitu A. Achievement Orientation atau ACH, atau juga semangat berprestasi. Di sini karyawan bersangkutan mampu menerapkan standar kerja yang spesifik dan berkelanjutan dalam melakukan tindakan nyata untuk memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan. Itu artinya ya. Yang kedua, Customer Service Orientation atau CSO, atau juga berorientasi terhadap kepuasan pelanggan. Di sini karyawan memiliki keinginan untuk membantu dan melayani orang lain atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Artinya berusaha untuk memenuhi dan mengetahui kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, teamwork atau kerjasama kelompok. Di sini karyawan memiliki dorongan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan menjadi bagian dari suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tugas. Yang keempat, developing each other atau mengembangkan orang lain. Di sini karyawan memiliki kemampuan dalam memberikan keputusan-keputusan dalam mengembangkan orang lain. Dan yang terakhir adalah impact and influence atau mempengaruhi. Di sini karyawan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Berikut aspek-aspek dalam metode penilaian kinerja 360 derajat ya di PT Petrokimia Gresik. Selanjutnya, yang ketiga, adanya proses penilaian kinerja 360 derajat. Proses penilaian kinerja menggunakan 360 derajat ini dilakukan dengan menilai atasan, bawahan, serta peer atau rekan kerja. Penilaian 360 derajat feedback ini dilakukan setelah pelaksanaan penilaian akhir kinerja atau PAK. Kriteria penilaian kompetensi ditentukan menggunakan presentasi sebagai input dalam PAK. Presentasi pencapaian SKI sasaran kinerja individual sebesar 60% dan kompetensi sebesar 40%. Pembagian penilaian kompetensi sebesar 70% untuk soft competence dan hard competence sebesar 30%. Berikut adalah proses-proses ya penilaian dalam kinerja 360 derajat di PT Petrokimia Gresik. Berikut ini tentang nilai untuk menilai soft competence dalam penilaian 360 derajat. Di sini ada tabel ya, kebutuhan kompetensi jabatan soft competence di PT Petrokimia Gresik. Di sini ada eselon pelaksananya dan level core soft competence ya. Selanjutnya yang keempat, tujuan penilaian kinerja 360 derajat. Penilaian kinerja 360 derajat feedback di Petrokimia Gresik bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh perilaku, yaitu soft competence, dalam mencapai target yang direncanakan dalam waktu 1 tahun. Komponen penilaian soft competence sebesar 70% dari 40% presentasi kompetensi dalam PAK. Evaluasi 360 derajat feedback yang diterapkan PT Petrokimia Gresik juga memiliki tujuan untuk kemudahan pihak sumber daya manusia dalam melakukan merit system. Selanjutnya yang kelima, faktor-faktor dalam merancang keberhasilan penilaian dengan metode 360 derajat feedback. Faktor-faktor dalam merancang keberhasilan penilaian 360 derajat feedback adalah identifikasi kompetensi secara redaksional, serta sosialisasi tentang penerapan metode ini dari pihak sumber daya manusia. Hal ini diharapkan agar karyawan memahami bahasa-bahasa kompetensi dan penerapan dalam sistem penilaian 360 derajat feedback. Yang terakhir, kesimpulan ya. Kesimpulan. Yang pertama, PT Petrokimia Gresik menerapkan metode penilaian 360 derajat feedback karena adanya kebijakan perusahaan, yaitu penerapan kompetensi dalam manajemen kinerja. Metode penilaian ini diterapkan karena tidak hanya dinilai oleh satu sumber saja. Yang kedua, PT Petrokimia Gresik dalam menerapkan metode penilaian kinerja 360 derajat feedback menetapkan aspek-aspek yang paling penting seperti anonymity appraiser serta instrumen penelitian yang sesuai dengan visi, misi, dan value perusahaan yang berguna sebagai dasar dalam menentukan penilaian soft competence. Yang ketiga, PT Petrokimia Gresik melaksanakan proses penilaian 360 derajat feedback
setelah pengisian PAK pada bulan Februari untuk menilai kinerja karyawan pada tahun sebelumnya. Bobot penilaian soft competence sebesar 7% dari komponen penilaian kompetensi. Yang keempat, PT Petrokimia Gresik menerapkan penilaian kinerja 360 derajat feedback bertujuan untuk mengukur soft competence yang digunakan untuk menerapkan merit system feedback. Penilaian berupa pengembangan hanya dilakukan penugasan serta pelatihan untuk motivasi berprestasi karyawan dengan jabatan tertentu. Yang kelima, pada PT Petrokimia Gresik terdapat faktor yang merancang keberhasilan metode penilaian 360 derajat feedback. Hal ini didasarkan pada bagaimana penilai memahami dan mampu mengidentifikasi kompetensi yang diberikan dengan benar dan sesuai dengan individu yang dinilai. Selain itu, Departemen Sumber Daya Manusia sebagai fasilitator juga harus membuat sistem yang memudahkan proses berjalannya penilaian ini agar lebih valid. Ya, terima kasih. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang metode 360 derajat beserta contoh implementasinya dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.